Iya, ya tadi jawabannya udah dijawab. Yaudah kita Ya, closing aja iya. Bapak Ibu semua sekian dari emosi. Iya benar. Calon engineer wajib tahu. Halo Sobat Engineer, balik lagi sama podcastnya Tridinamika. Kali ini kita masih di sesi kalibrasi nih. Ya karena bahasan kalibrasi ini panjang banget. Mulai dari definisi, contoh, sampai kalibratornya pun sebenarnya masih panjang banget. Jadi ini kita buat agar teman-teman bisa lebih mudah memahami apa itu kalibrasi yang sesungguhnya. Dan kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat seru banget karena Pak Cipto di luar sana itu ada persepsi daripada kita kalibrasi ulang mendingan beli alat baru. Masih ada seperti itu. Dan sekarang kita bahas nih, kira-kira persepsi seperti itu tuh bener nggak sih? Atau malah justru berbahaya, buang-buang duit, at least nggak efisien lah semuanya. Kayak gimana pembahasannya? Simak terus videonya karena calon engineer wajib tahu. Oke, selamat siang Pak Cipto. Selamat Terima siang. kasih sudah betah duduk di kursi hangat ya Pak ya. Kursi kehangatan ini di ruangan yang apa namanya? Hangat juga. Hangat juga. Kehadiran saya yang juga bikin Bapak hangat. Ya. Thank you ya Pak ya. Udah datang. Nah Pak Cipto, jadi menarik banget. Jadi pernyataan seperti ini ternyata masih terjadi di bahkan rata-rata engineer di luar sana. Kenapa sih saya bilang rata-rata Pak? Karena engineer yang saya temukan yang ngomong kayak gitu. Ketika saya bicara, wah Tridinamika kita ada kalibrasi. Berapa jasanya? Segini. Nah daripada kalibrasi dengan beli alat baru kalau segitu. Nah itu menarik banget tuh Pak. Ya. Nah karena kenapa sih topik ini kita angkat? Karena ternyata nggak semua alat baru itu sudah dikalibrasi. Nah itu jawabannya. Nah itu jawabannya. Tapi ntar kita breakdown lagi Pak, biar agak panjangan, biar bisa AdSense. Iya, siap. Jujur banget. Allah. Nah gitu. Iya. Jadi kita bahas lagi lebih lanjut. Nah gimana sih untuk tanggapan Pak Cipto terkait persepsi itu Pak? Iya, ya tadi jawabannya udah dijawab. Yaudah kita closing aja Iya. Bapak Ibu semua. Iya dari emosi. Iya bener juga. Jadi Nggak boleh emosi. yang non engineer aja bisa menjawab sebenarnya. Jadi tidak semua alat baru itu sudah terkalibrasi. Nah kalibrasi itu apa sih? Apa pentingnya? Gitu. Yes. Apakah alat baru itu perlu dikalibrasi? Ya perlu, karena kalibrasi dengan produksi itu hal yang berbeda. Apakah setiap alat yang baru itu pasti bagus? Bagus dalam artian bukan ini ya, maksudnya Standarisasi. Parameternya selalu bagus, akurasinya bagus? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Nah, untuk menentukan gimana? Kalibrasi. Nah, itu juga jawaban kan. Artinya statement itu bisa benar, bisa salah, tapi secara cost memang ya tadi mungkin karena pengen penghematan, tapi justru malah dalam tanda kutip ada resiko. Resikonya yaitu kalau kita pengukuran itu dilakukan di parameter-parameter yang sensitif, itu berbahaya. Ngerti nggak maksud saya? Saya masih agak gantung di parameter sensitif Pak. Mungkin bisa di breakdown lagi Pak. Contoh ini kan suhu aja, ini kan kebetulan Suhu. adalah suhu. Jadi misalnya nih di industri itu ada apa ya contoh? Industri pembuat botol minum lah misalnya, atau apapun itu yang terkait dengan plastik. Nah, jadi sebenarnya untuk bikin botol minum itu ada biji plastik dan seterusnya, kemudian ditiup dan seterusnya di suhu tertentu. Iya. Kata kuncinya di suhu tertentu. Di suhu. Nah, Menarik nih. Biar saya kunci dulu. di suhu tertentu itu sudah pasti udah riset mereka, di suhu itu adalah waktu yang tepat untuk meniup si biji plastik tadi. Oh timing maksudnya Pak? Ada timingnya? Ada timingnya sesuai dengan suhu itu tadi. Ya. Oh, okay. Jadi suhu itu harus nilainya segitu. Apa yang terjadi kalau lebih panas atau lebih dingin? Ya produknya akan fail. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, oke, kita untuk memverifikasi tadi pengatur suhu tadi atau suhu tadi, kita menggunakan termometer lah ya. Belilah kita termometer atau termogan untuk memverifikasi suhunya di sekian tuh, misalnya di 100 derajat itu 100 derajat beneran. Nah, apa yang terjadi kalau termometernya itu oke lah, saya beli baru kok termometernya, pasti akurat dong. Pasti Karena akurat produk dong. baru. Nah, Mindsetnya dia anggap gitu. pasti akurat dong.
ya belum tentu juga tadi kan. Ya untuk memastikan dia akurat atau enggak, ya dikalibrasi. Karena kalau ya itu tadi efeknya sangat luar biasa. Jadi dia meleset beberapa derajat aja udah fail produknya. Dan produk fail itu kerugiannya gede loh. Karena satu kali siklus produksi, kalau orang-orang produksi paham, itu pasti nilainya besar. Jadi misalnya dia miss di situ ya satu batch itu bisa fail semua. Gitu. Sampai benernya sampai dikalibrasi lagi, di make sure lagi itu alat. Iya, jadi dia sebenarnya 100 derajat tuh 100 derajat beneran enggak sih gitu. Sebenarnya kan itu doang sebenarnya. Kalau dia melenceng 2 derajat atau 3 derajat lebih rendah atau lebih tinggi ya fail juga. Makanya beneran dipastikan itu tuh nilainya benar-benar segitu. Itu. Jadi anggapan bahwa lebih memilih beli baru ketimbang kalibrasi itu ini menurut pandangan saya kurang tepat sih. Kurang tepatnya ya itu tadi karena produk baru itu belum tentu pembacaannya tepat. Itu aja. Menarik. Jadi semoga udah bisa ngejawab ya Pak ya. Soalnya kadang-kadang sebagai jasa kalibrasi kita disentil dengan hari itu kayak agak sentimen gitu Pak. Beli baru harganya sama kan. Tapi ternyata nggak sederhana itu juga ya Pak ya. Betul. Bahkan ada kemungkinan cost fail-nya ada 2 kali. Buang biaya alat yang tahunnya belum dikalibrasi, terus kalibrasi ulang. Yang harusnya yang lama ini cuma bayar cost kalibrasi. Nyatanya udah beli alat lagi itu costnya berkali-kali gitu. Betul. Efisien secara biaya. Setuju. Nah kira-kira Pak, Bapak boleh dong Pak kasih nasihat nih Pak buat engineer yang mungkin masih ada persepsi yang kita bahas tadi. Maksudnya apa sih Pak buat para engineer nih Pak? Sebenarnya kalau engineer itu yang umumnya ya, engineer itu tidak terlalu memikirkan budget sebenarnya. Menurut saya di lapangan ya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa saja si engineer ini atau user ini tinggal minta aja dan sertakan reasonnya tadi. Minta kalibrasi lah gitu, nggak usah beli baru, kalibrasi aja ini karena ini pastikan mereka paham kan, udah bagus kok. Masih bagus kok, maksudnya secara fisik dan seterusnya, kecuali kalau remuk gitu ya. Tapi kalau masih bagus, digunakan masih oke, tinggal kalibrasi aja. Kenapa harus beli baru gitu kan? Nah, itu secara cost mestinya bisa lebih hemat. Tapi engineer kan memang tidak concern di cost ya, tapi bisa mengajukan aja kalibrasi aja lah, ini masih bagus kok, oke. Kalau beli baru nanti ya costnya double gitu. Dan yang lama dikemanain gitu kan? Sayang. Iya. Benar. Itu sih. Oke. Jadi emang harus di cross check juga sama si engineer ya Pak ya? Iya pasti. Dan pasti. Ingat budget tuh bukan urusannya si engineer. Iya, kebanyakan gitu. Nah, itu kita manfaatin ya Pak momennya ya Pak. Iya. Masalah proof nggak proof ya belakangan. Iya. Udah mengajukan. Nah oke. Teman-teman semua, jadi itu bahasannya tentang persepsi tadi. Semoga bisa dipahamin sama engineer. Dan selanjutnya masih ada nih di sesi kali ini juga kita akan ngebahas lebih spesifik lagi nih tentang alat yang ada di depan kita. Ini lucu banget bentuknya. Iya banget. Kecil tapi ini mahal ternyata. Nah untuk video selanjutnya kita akan lebih bahas cara spesifik alat ini. Dan ingat tadi pesan Pak Cipto, jangan lupa engineer cross check dan jangan disepelein untuk kalibrasi ya sama beli alat tadi, karena jangan sampai buang-buang duit cuman gara-gara mikirin kalibrasi sama beli alat baru. So thank you banget udah ditonton podcastnya sampai habis. Thank you Pak Cipto di sesi kedua udah mau sharing, dan kita akan lanjut di sesi ketiga.